eee, kita ingin pendalaman saja berkaitan dengan aktivitas sosial Pak Haji kan sebagai, apa istilahnya, relawan apa itu, kalau di organisasi itu Pak Haji? Eh, Pekerja sosial. Ah, oh, yes. terkait apa dulu nih? Terkait di partai apa di Di organisasi sosial? organisasi sosial dulu. Oh, Silakan Pak Haji. kalau saya di Bontang itu sebenarnya autodidak aja. Tidak pernah saya rencanakan mau bekerja sosial. Tapi karena keadaan yang memaksa saya lihat di lapangan, ya saya harus turun. Dan disitulah timbul apa namanya keinginan untuk bagaimana berada pada di tengah-tengah masyarakat dan bisa berkontribusi sedikit bagaimanapun, apakah itu sedikit atau banyak, tapi yang utama kan bagaimana kita di dalam bersosialisasi di masyarakat. Sejak awal saya di Bontang memang saya tidak pernah ada target gitu, tapi saya melihat keadaan, begitu ada keadaan yang saya alami, berada pada posisi di tengah-tengah masyarakat, timbul ide saya, wah kalau begini pasti masyarakat ingin kalau saya berbuat seperti ini. Akhirnya sambil mencoba-coba ya, seperti awalnya saya dari mana, dari Sulawesi ke sini kan tidak juga bawa apa-apa kan, Iya. artinya 10 jari saja. Walaupun waktu itu di Bontang memang sangat terbatas sekali apa namanya penduduk yang ada di sini, boleh dikata waktu itu paling sekitar mungkin 2000 enggak ada. Mhm. Yang ada itu karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Ya kebetulan saya waktu itu pas datang ke sini, jalan-jalan ke sana ketemu orang bule, diterima ya kerja, Iya, iya. langsung kerja ya, kerja juga serabutan aja pertamanya, tidak ada jabatan, pokoknya karyawan yang paling di bawah. Tapi ya karena saya memang semangatnya bukan saya buat-buat, memang semangat dari dalam, ya setiap apa yang dibebankan sama saya kerjakan dengan baik, walaupun sebenarnya melebihi daripada harapannya atasan. Mhm. Sehingga yang saya lakukan itu adalah suatu apa namanya, kalau bahasa Indonesianya kan pujian atau apresiasi Iya. dari bos, sehingga baru 3 bulan saya naik sudah, bukan lagi karyawan paling bawah, tapi sudah naik 3 bulan, Mhm. belum jadi 1 tahun naik lagi. Akhirnya ya seperti itu, karena motivasi kita, saya tetap berprinsip bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Nah, kalau kerja keras itu pasti ya ada nanti ini, sambil ya tidak lepas dari doa orang tua, karena waktu itu orang tua saya masih hidup kan, Iya, dan iya. satu-satunya harapan itu kepada saya. Artinya 3 anaknya ini, yang satunya kan sudah jelas Iya. di kampung sana, yang satunya juga apa masih kita kuliahkan. Iya. Satu-satunya harapannya ya mungkin yang menurut saya semua kesuksesan yang saya dapatkan itu eh, adalah hasil doa dari orang tua. Pak Haji anak terakhir Pak Haji? Saya bungsu, Oh, 3 bersaudara, satu yang tua perempuan, yang kedua perempuan, saya laki-laki bungsu. iya. Dan alhamdulillah di sini itu semua orang lihat bahwa saya itu tidak ada apa-apanya sebenarnya, tidak 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 kelihatan, tapi karena doa orang tua itulah yang mungkin yang Iya. sangat luar biasa. uh, dalam perjalanannya di Bontang ini tahun pertama ya seperti itu tadi, sebentar. Organisasi apa yang kita geluti di awal di Bontang Pak Haji? Kalau di Bontang ini Yang di pertama. awal itu memang karena di Bontang dulu ini kan tidak banyak orang. Iya. Jadi kalau seperti kita memang kebiasaan kita di kampung halaman kita ya kan dekat dengan masjid. Iya, iya. Walaupun kita masih seingat saya masih SD itu sudah rajin sekali ke masjid. Iya, iya. Dan
saya juga tetap membantu orang tua di pasar jualan. Betul. Tapi begitu azan itu paling duluan ke masjid. Nah itu. Terus di sini seperti itu lagi. Walaupun saya di sini pertamanya itu ya ini aja, tapi teman-teman itu mengambil. Bayangkan saya masih umur berapa ya? 20-an ya, 22 tahun ya. Waktu itu yang namanya haji kan masih langka kan. Yeah. Aku sudah dipanggil haji. Kenapa? Saking identiknya itu, identiknya kesehariannya selalu tidak pernah tinggal itu namanya, terutama salat. Berarti Pak Haji itu ormas juga, Pak Haji? Orang masjid. Oh iya. Ormas itu? Ya memang rumah saya kan pokoknya dulu itu di kampung kan habis sekolah kan nunggu jualan. Begitu ya, walaupun kita jualan sebentar azan tinggal itu jualan. Kayak di Mekah itu enggak usah tinggal itu. Jadi di Bontang ini pertama kali di organisasi kan Pak Haji ya, pengurus masjid ya? Bukan pengurus, ikut meramaikan. Ikut memakmurkan masjid. Oke. Ya, belum seperti belum kelihatan, tapi selalu kita ada di sini. Walaupun umur saya masih ya 22 lah waktu itu. Iya. Tapi memang awalnya kan begitu. Dari kampung memang dari kecil. Belum masih SD kan memang sudah ini. Dulu kan saya sekolah sore juga. Sekolah Arab. Kita Pak Haji fokuskan di masjid berkaitan dengan terobosan-terobosan ketika Pak Haji sebagai ketua panitia atau sebagai ketua masjid. Itu juga itu sebenarnya terpaksa aja, artinya karena tidak ada yang lain. Dan saya itu ketua panitia masjid atau ketika itu ketua takmirnya Pak Haji? Ya, jadi karena di sini masjid apa yang pertama yang Pak Haji Nurul Iman itu dulu. Oke. Pak Haji saya ketua panitia. Jadi begini, setelah rumah saya kebakaran di Berbas. Tahun 80 berapa itu, 82 apa 80. Saya buat di sini di Hotel Andika ini, tapi waktu itu belum hotel. Tapi konsepnya hotel. Jadi ya memang setiap langkah saya itu harus bercabang, sambil rumah sambil harus mendapatkan uang. Jadi dua-duanya itu karena saya pikir tanpa uang nggak bisa apa-apa kan. Jadi harus kita cari uang, Pak. Yang penting halal. Waktu itu saya sudah bangun di sini, sudah tinggal di sini. Saya jalan-jalan ke depan itu ada masjid yang batu batanya sudah meruntuh. Saya tanya sama Pak RT di situ, sama tokoh, ini masjid ini siapa yang bangun? Katanya itu dulu Pak Saleh sama Pak Maksum yang ini, tapi tidak bisa dilanjutkan karena dananya nggak ada. Oh ya, baik, saya bilang. Waktu itu saya sudah kerja di Pertamina. Saya bilang, saya mau ketemu, dia punya pengurus ini, ketemu dah. Saya bilang, ini masjid ini mau diterusin apa gimana? Ini mau terusin, padahal nggak ada cara, jalannya nggak ada, kita nggak punya dana. Oke. Mau saya bantu, oke. Akhirnya saya suruhlah bikin request itu. Pak Maksum waktu itu, anggaplah dia waktu itu kalau nggak salah ke RT apa? Pak Maksum siapa? Pak Maksum Sila, dia tokoh di sini, kepala sekolah juga, dan dia kalau nggak salah pokoknya yang membuat masjid itu awalnya dia sama Pak Saleh. Akhirnya dia bilang ya bantu. Saya bilang kalau begitu apa kebutuhan masjid ini, bikin ininya daftarnya semua. Baru besok bawa ke kantor saya, nanti saya usulkan ke manajer saya. Akhirnya ada semua itu sampai selesai ini. Akhirnya saya dia bawa ke saya teruskan ke manajer saya, namanya Situngkir, orang Batak, orang Kristen. Saya bilang ini barang-barang tidak terpakai lagi dan tidak mungkin dipakai lagi. Ini bisa-bisa saja dibuang, tapi ini ada dibutuhkan di kampung ini, di Berbas Tengah itu, untuk melanjutkan pembangunan masjid di sana. Saran saya kalau bisa ya kita kasih. Ya apa diperlukan ini. Ada barangnya, ada. Direstui. Udah. Semua kebutuhannya itu 3 bulan selesai itu masjid. Namanya Nurul Iman. Nah, dalam perjalanannya
Nurul Iman itu Sekitar tahun berapa itu, Pak Haji? tahun 80-an. 86 kali, 86 86. 87. Ya, Oke, oke. 86 87. Lanjut, Pak Haji. Waktu itu masjid itu tuh sudah jadi. Jadilah masjid yang terbaik dari yang terjelek mungkin di Iya. Bontang ini. Karena cepat itu semua apa yang diperlukan di situ, mulai dari segalanya, lampunya, semua kabelnya, atapnya dan lain-lain, semua dari situ. Akhirnya sudah jadi. Dan lama kemudian, mungkin 1-2 tahun mungkin kemudian itu ada konteks pemilihan Masjid Toladan. Ada pemilihan Masjid Toladan Sekutai. Oh, iya. Tadinya Sebontang dulu. Tapi itu kan karena adanya Sebontang, karena ada keinginan pemerintah Sekaltim. Jadi Sebontang itu masih kondisi kecamatan ya? Kecamatan. Iya, Ya, kecamatan. jadi kecamatan waktu itu. Akhirnya waktu itu kita terpilih sebagai wakilnya Bontang. Iya, iya. Datanglah dari Samarinda. Bukan. Wakilnya Bontang itu dari Kutai datang. Ini. Pertama dulu di Bontang. Iya. Dia dinilai di sini siapa yang terbaik. Kita yang terbaik di Bontang. Akhirnya datang dari Kutai, nilai lagi, kita lagi yang terbaik di Kutai. Setelah itu tingkat provinsi kita lagi menang. Yeah. Kenapa menang? Pertama, itu kan tidak pernah dapat bantuan dari APBD, Okay. dari pemerintah, Yeah. dari usaha. Ini kan usaha kita ini. Yeah. Walaupun pemerintah perusahaan kasih, tapi kan terobosan kita. Akhirnya termasuk itu. Dan termasuk di situ dulu memang yang paling kompleks. Jadi ada kliniknya, ada koperasinya, ada ruang meetingnya, macam-macam. Orang lain belum pikir ke sana, saya sudah bikin. Akhirnya jatuhlah pilihannya provinsi bahwa kita terbaik Sekaltim. Yang kompetitif kita waktu itu Samarinda, Balikpapan. Istiqamah, Balikpapan, sama ada di Palaran. Kalah semua itu, kita yang nomor 1. Akhirnya saya dapat undangan untuk menerima pialanya di kantor gubernur waktu itu. Jadi mulai dari Bontang, Kutai, Kaltim, kita juaranya. Waktu itu saya ketua. Oh, sudah ketua. Setelah itu, karena gubernur ini dengar itu, katanya seperti apa sih itu Masjid Nurul Iman di Bontang itu. Ditugaskanlah wakil gubernur. Waktu itu Pak Ardan kan gubernurnya. Pak Haji, tambahan dulu Pak Haji. Masjid Nurul Iman itu terletak di tambah Pak Haji. Oh, Masjid Nurul Iman ini terletak di Jalan Beringin. Kebetulan kira-kira 100 meter dari Hotel Andika. Jadi Bontang dulu. Oh, masih Bontang ya. Kan Bontang. Siap. Lanjut aja. Berbas Tengah. Iya. Berbas Tengah itu. Lanjut sama Pak Ardan tadi. Ya itu Pak Ardan itu, karena Pak Ardan tidak bisa ditugaskan Abdul Fattah Suwarna. Wakil. Ya, wakil. Ya. Ya, Pak, penasaran Pak Suwarna itu. Seperti apa itu kok bisa sehingga datanglah waktu itu malam kan ada acaranya malam. Saya naik sambutan, waktu itu Pak Sofian Hasdam jadi pembicara. Tausiahnya. Masih ketua Muhammadiyah ya? Ya, ketua Muhammadiyah, tapi belum jadi wali kota di sini. Ya. Disitulah mereka kenal dengan saya. Akhirnya apresiasi lah waktu itu. Dia kenapa bisa ini? Saya bilang ini. Apa kelebihannya ini? Karena kita semuanya memang dan aktif sekali memang. Semua masjid itu saya jadi sebelum pemilihan di sini, saya langsung mengintip semua lawan-lawan kita itu. Saya kepala larang, enggak apa-apa ini saya bilang. Insyaallah kita lebih unggul.
ke Istiqamah Balikpapan. Itu kan bagus ya, tapi itu kami di Pertamina. Iya, iya. Kalah dia dari situ. Kita kan swadaya. Iya, iya. Ah, dan Studi banding juga kita ya. ya, saya sudah dibanding juga. Saya ini kemana-mana itu lihat siapa rival kita, kalau pelajari memang. Akhirnya saya bilang di sana ndak ada, kita ada begini. Ada. Jadi istilah Pak Haji ini kalau di marketing itu kompetitor targeting. Oh iya, pokoknya kalau saya ada kompetitor saya pasti apa Oke. namanya, melihat keadaan mereka itu, apa bisa saya kalahkan atau gimana. Iya, iya. Dan itu memang dasarnya, kalau mau menang kan Oke. tidak ada bisa menang kalau tidak kerja keras. Iya kan? Akhirnya setelah itu kita menang, ya alhamdulillah kita diabadikan di Kaltim terbaik. Nah, sampai saya juga dari situlah pertama itu orang kenal itu. Nah, Iya. jadi setelah itu tidak lama kemudian sudah otonomi daerah. Otonomi daerah waktu itu kan Bontang, Kutim, ada beberapa daerah termasuk Bontang. Nah, setelah otonomi daerah itu beberapa tahun setelah itu, waktu itu saya dapat SK dari Kementerian Dalam Negeri menjadi anggota PPK. PPK-nya Panitia Persiapan Pelantikan Anggota DPR yang baru. Iya, iya. Itu saya termasuk di situ. Ada 5 anggotanya, sama dengan KPU sekarang kan. Iya, iya. Ya, ada namanya Pak Zulkifli Arman, sama Tamrin, Husni Tamrin. Zulkifli Arman orang yang ya, caleg kemana ya, menjadi anak ya itu. Ya, Zulkifli Arman, Husni Tamrin ketuanya, saya anggotanya, Pak Yunus Tandi Payung, sama Pak Haji Siul namanya, orang Bontang Kuala. Jadi ada yang mewakili Kristen, ada mewakili Pupuk Kaltim, ada mewakili PT Bada, saya mewakili masyarakat Bontang yang Islam. Iya, iya. Ya. Oke. Ya, itu akhirnya ya waktu itu ya kita jadi penentu di situ lah, sambil melihat siapa yang bakal jadi wali kota. Iya. Ya waktu itu karena saya diberi tugas untuk mengurus itu sampai ke Mendagri apa segala, ya bersosialisasi lah di sana. Terus di sana siapa kira-kira yang bisa jadi wali kota? Artinya waktu itu banyak yang mau. Ada Pak Murnidin, ada Hamka Alek, ada Pak siapa? Kepala kampung dulu di sini, Pak siapa sudah meninggal namanya, Habibon namanya Pak Habibon. Terus Pak Sopian Hasdam. Pak Sopian Hasdam dari Samarinda. Iya. Hamka Halek kan Samarinda juga. Iya, tapi dia orang sini. Dia orang sini. Akhirnya waktu itu setelah kita bertugas untuk melantik anggota DPR, setelah itu kan harus ada persiapan untuk siapa calon. Nah, waktu itu pemilihannya dewan. Iya. Yang jadi calon waktu itu Pak Murnidin, pasangan sama saya lupa pasangannya, yang kan wali kota dulu di sini. Iya. Kota administratif. Iya. Ya. Kedua Pak Sopian. Akhirnya waktu itu cuma dua pasang. Sampai Pak Sopian itu susah kita carikan wakil. Waktu itu dia bilang, kamu aja. Saya bilang, enggak, nanti saya carikan. Jadi waktu itu Pak Sopian mengatakan, bagaimana kalau Pak Haji aja? Saya bilang, enggak, ada orang saya, uangnya banyak. Pak Haji Adam. Akhirnya saya tidur siang itu Haji Adam, saya telepon itu, ada apa Pak Haji? Saya mau pasankan kita dengan Pak Haji Sopian. Pak Sopian. Dia bilang,
kok begitu? Iya, pokoknya ngaku aja, pokoknya semua saya ngatur. akhirnya akhirnya Oh, lama dirayu baru mau. kreatornya Ya, kita ya. ya. Akhirnya mau, akhirnya ya sudah jadi. Ya, singkat cerita ya sudah jadi. Saya waktu itu setelah pelantikan wali kota dan sudah pelantikan DPR, sudah selesai tugas saya kan. Iya. Akhirnya ya sudah. Nah, waktu itu saya yang mengusung Pak Sopian. Jadi setiap bulan, setiap hari Jumat itu saya usulkan di semua masjid di seluruh Bontang, setiap Jumat itu ada dia naik khutbah untuk sosialisasi. Iya. Akhirnya sampai setahun itu lebih sosialisasi dikenal. Akhirnya saya bilang ini calon kita nanti, calon kita. Oke. Waktu itu akhirnya tiba saatnya pada waktu pemilihan menang dia. Iya, iya. 17-7. Nah, satu absen. Akhirnya ya menang sudah. Begitu menang saya bilang, Pak Sopian, saya cuma satu yang saya minta. Saya mau rombak ini masjid. Jadi masjid itu saya rombak total. Nah, inilah masjidnya. Iya, iya. Nah, rombak total. Waktu itu saya dikasih 500 juta. Iya. Untuk alasan kita itu pengganti masjid raya. Karena di Bontang belum ada masjid yang bagus. Ini nanti bakal jadi masjid raya. Oke, kita bangun. Saya dicairkan itu tahun 2022, 22 atau 21, 22. Itu 500 juta. Oke. Yang herannya semua orang itu. Karena 500 juta kan paling cuma ya pondasi sama di atasnya sedikit lah. Yeah. Struktur. Ini 500 juta ini begitu saya handle langsung jadi. Orang bilang, oh, dari mana duitnya? Kok bisa langsung jadi sedangkan ini kan sudah hampir 2 miliar ini. Saya lihat ini anunya ini volumenya. Yeah. Volume bangunan itu sudah hampir 2 miliar. Yeah. Sedangkan kita cuma dikasih 500 juta. Dia bingung semua mau menggali itu dari mana itu duit. Saya bilang ada nanti saya sampaikan. Ini rahasia seorang ketua panitia saya bilang. Yeah, yeah. Akhirnya saya juga sampaikan nantinya karena dikejar. Kok bisa ya? Ini 500 juta ini sudah tinggal semua struktur naik tinggal kubahnya. Yeah. Saya bilang ya itulah. Jadi akhirnya semua masyarakat itu penasaran. Sampai saya duduk ke semua. Memang ini tidak masuk akal saja. Dan itu siapapun yang menghandle ini tidak mungkin. Tapi saya mungkin. Bagaimana caranya? Saya bilang, saya berikan saya analisa. Membuat bangunan itu ada beberapa komponen harus. Yang utama itu pertama pasir, batu, semen, sama besi. Okay. Ya kan? Yeah. Sama tukang. Ini bahan pokok kalau kita mau apapun yang kita mau bikin. Saya sudah analisa waktu itu pemakaian batu sama koral itu kurang lebih 400 kubik. Semua sudah saya hitung. Kalau besi kan tidak bisa disulap, juga apa namanya besi sama semen nggak bisa, harus sesuai. Kalau ini saya bilang, ini jadi bukan permainan, ini trik saya. Saya mainkan di pembelian batu. Batu kalau 400 kubik kan tidak bisa kita datangkan. Harus beli satu pontong. Jadi saya tahu belum. Koral ya? Iya, koral. Batu. Saya beli dari Palu. Waktu itu 110 juta. Harga uang yang saya minta di panitia, kasih saya 110 juta. Saya mau beli pasir, pasir kerikil dan itu. Saya beli satu pontong. Kalau nggak salah hampir 2000 kubik. Yeah. Jadi cuma kita pakai seperberapanya aja, sepertiganya nggak ada. Yeah. Nah, akhirnya itu saya jual lebihnya. Uangnya masuk lagi beli ini dan beli itu, beli ini beli. Jadi belum dipakai uang ini, pakai itu aja dulu. Yeah.
pakai yang hasil penjualan batu sama pasir Putaran tuh ya. putaran, beli semen, beli besi itu aja, belum dipakai nih. Akhirnya sudah mau ini, akhirnya waktu itu kalau ngecor itu kenapa bisa menghemat? Saya modalnya cuma mic saja. Kalau saya Sabtu Minggu saya sudah di situ ada mic, saya mau ngecor tidak perlu harian orang. Orang kampung turun semua. Saya panggil lewat mic, yang turun itu orangnya, kuenya, minumannya semua di situ. Jadi nggak ada pengeluaran itu. Padahal itu di situ kalau tidak pakai itu kan banyak. Dihariankan orang berapa puluh orang, ya kan? Nah, hampir setiap Sabtu Minggu seperti itu. Akhirnya jadi naik. Iya. Masih ada uangnya. Saya bilang terusin sampai habis itu uang. Akhirnya semua dinding dan lain-lain itu atapnya, tinggal kubahnya saja. Selesai itu. Sampai bingung semua orang, ini luar biasa memang ini Pak Ketua ini. Kenapa? Banyak pos-pos itu tidak harus pakai uang. Banyak sekali. Jadi menghematnya luar biasa memang. Dan ini mungkin kalau orang lain tidak bisa begitu. Karena kalau saya sudah ngomong di mic itu, udah turun semua, ibu-ibunya turun juga itu bantuin. Iya, Jadi itu saya juga semangat. Akhirnya jadi tuh sih. Ya udah. Akhirnya jadi kita tidak minta lagi karena sudah jadi kan. Iya. Akhirnya waktu itu saya ini lagi sudah masuk dewan. Sudah masuk dewan, ya kan saya sudah punya polpen, saya kan sudah bisa dimanfaatkan. Saya minta, saya aspirasi ada, saya ini pakai marmer semua itu. Untuk masjid yang sama ya? Iya, masjid yang sama. itu. Jadi itu saya belikan marmer di Tulungagung, ada 4 kontainer, saya ke sana langsung beli. Pakai aspirasi saya itu. Iya. Jadi aspirasi itu belum cair, saya pakai uang dulu. Saya punya sertifikat itu masuk bank dulu, baru pakai itu. Nanti setelah cair itu baru kita ganti uang saya. Akhirnya ya seperti itu. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu 200 juta. 200 juta itu langsung selesai juga semua itu. Semua selesai, marmernya tingkat 2, tingkat 1 semua sama upatukan dan lain-lain sudah. Berapa luas masjidnya itu, Pak? Itu 30 kali 30. 30. Lantai 2 ya? Lantai 2. Oke. Selain masjid ini, masjid apa lagi Pak Haji yang sudah berkontribusi lah untuk sebagai pekerja sosial gitu? Kita mau tuntasan hari ini masalah masjid dulu Pak Haji. Banyak, termasuk Hidayatullah. Ada handil di situ. Kita tuntaskan hari ini masjid aja dulu Pak Haji. Ya. Nah, silakan. Termasuk Hidayatullah, termasuk Asufada di Berbas, Hidayatullah di pesantren. Hidayatullah sebagai panding saja ya? Iya, saya tidak pengurus, tapi saya bagian daripada yang memberikan kontribusi yang karena saya bawa juga ke tempat saya nih. Pilih apa yang kamu mau. Akhirnya semua juga dikirim ke situ. Jadilah kampus itu. Jadi kampus itu. Hidayatullah itu Pak Haji masih di masih di perusahaan ya? Perusahaan. Waktu di Pertamina. Oke. Pertamina. Termasuk di Asyuhada ya? Asyuhada, sama ada juga di ini, termasuk Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah. Gedung dakwahnya Muhammadiyah. Begitu ya? Ya. Oke. Termasuk juga ada di Letuan, Silayanya. Termasuk juga terakhir ini 12M itu. Nurul Ittihad itu 3 tahun berturut-turut kasih itu aspirasi. Iya. Artinya bukan semua aspirasi, tapi saya mendukung itu. Kalau tidak didukung nggak bisa dianggarkan. Iya. Seperti itu. Setelah itu Palang Merah. Palang Merah itu 12M. Pak Haji sebagai ketuanya?
Saya ketuanya waktu itu. Ya, nanti kita bicara lebih lanjut Pak Haji di Palang Merah itu Iya, iya. kegiatan-kegiatan terus kita sekarang mau menghimpun Hmm. masalah panding-panding Pak Haji saja. Hmm. Panding-panding yang di masjid-masjid, kemudian yayasan atau apa gitu. Kalau sih terlalu banyak sih, cuma nggak enak juga kalau disampaikan, nanti orang bilang ria. Ya, ini sebenarnya ya tergantung motivasinya sih. Nanti saya kasih penjelasan. Karena ini kan saya autodidak aja, siapa yang datang waktu itu saya bantu. Saya pernah Oke. pilih-pilih. Oke. Ya. Sampai sekarang apalagi Pak Haji yang mau masjid apalagi yang Ya kalau sekarang ini kan proyek monumental saya kan kini habis mesti habis yang 50 kali 50 4 tingkat. Oke. Jadi bangunannya itu 1 hektar. Kalau ditebar itu 1 hektar. Ini sekarang baru dipancang. Oke. Baru dipancang dan itu sekitar 70 sampai 80 M. Gangguannya sekarang belum ada, tapi jalan. Pak Haji sebagai ketua juga, ketua. Saya ketua pembinanya. Saya Oh, berdiri. iya. Saya berdiri. Itu yang mau dibangun lagi ya? Ya itu sekarang ini insya Allah tahun depan itu targetnya harus naik 2 tingkat. Dari rencana? Dari sekarang, mulai dari sekarang. Dari rencana berapa tingkat? 4 tingkat. 4 tingkat ya. Harus selesai 2 tingkat. Kapasitas berapa itu Pak Haji? Wah, sekitar 3-4 ribu lah. Ya. Di sekitar komplek Anu Yabis itu ya? Ya. Karena itu sangat dibutuhkan. Karena di Yabis itu kan sudah banyak manusianya di situ. Murid kita itu aja sudah ada 2000-an. Terus rumah sakit, pegawai kita. Jadi memang tidak harus ada masjid besar. Iya. Karena memang ikonnya Yabis kan Islam. Betul. Ya harus dibuatkan masjid monumental yang memang terbaik di Bontang. Itu target kita, ini masjid Yabis itu terbaik di Bontang. Iya. Nah, makanya insya Allah mudah-mudahan sebelum saya ditarik dari peredaran itu selesai. Iya. Karena itu memang obsesi yang memang harus terlaksana. Iya. Dan bukan cuma Yabis. Bukan cuma masjid yang mau dibikin di situ. Kan kita barusan beli itu 1 hektar, 1,5 hektar, 1,1 hektar dengan biaya 17 M. Sebenarnya 23 M, tapi orangnya itu mewakafkan 50 kali 50. Jadi kita bayar cuma 17 M, harusnya 23 M. Kita sudah bayar. Iya. Nanti di situ pengembangan rumah sakit, rumah tapisnya malah kita bikin di situ 8 tingkat. Iya. Sama VIP-nya rumah sakit. Baik. Nah, saya bilang keinginan kita di kompleks itu serba ada, semua ada. Iya. Apapun ada di situ. Mungkin kita close dulu Pak Haji ya. Kita close dulu. Ya. Nanti masjid lagi yang di Taman Firdaus lagi kita. Oh ya. Nanti kita lanjut lagi. Ini sudah 9:30 nih. Oh ya. Okay. Gitu.